Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sri Utami Purnamasari dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, Angkatan 2019-2020, Tadris Matematika kelas C semester 5. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi geometri transformasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu transformasi. Transformasi pada geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi yang lain. Nah, dari yang kita ketahui, transformasi itu macamnya terdiri dari pencerminan atau refleksi, setengah putaran, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi geser, similaritas, dan juga dilatasi. Nah, terdapat definisi 1.11 yang bunyinya, misalkan V bidang Euclides atau sistem aksiomatik, fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi dengan syarat jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Nah, untuk lebih pahamnya, kita masuk pada contoh 1.17. Terdapat diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari adalah R dan pusat titik adalah A pada bidang Euclides, ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P, elemen dari V, T dalam kurung P sama dengan Q, sehingga AP dikalikan AQ sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, pertanyaannya, apakah T tersebut adalah suatu transformasi? Langsung kita selesaikan, karena yang harus diteliti adalah relasi T sehubungan dengan suatu transformasi. Berdasarkan definisi tadi, diperoleh persyaratan-persyaratan transformasi, yaitu syarat yang pertama adalah T fungsi dari V ke V. Kemudian syarat yang kedua, T fungsi bijektif, yaitu yang pertama, T fungsi tersebut harus merupakan fungsi kepada. Yang kedua, T fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu. Nah, langsung saja yang pertama, T fungsi dari V ke V. Kita ambil sembarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran, dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A, P tidak sama dengan A tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan juga P di luar lingkaran. Kita buktikan untuk P sama dengan A. Misalkan Q sama dengan T dalam kurung P sama dengan A, maka AA dikalikan AQ sama dengan R kuadrat, maka AA adalah 0 dikalikan AQ sama dengan R kuadrat. Diperoleh AQ sama dengan R kuadrat dibagi 0. Karena R kuadrat dibagi 0, maka hasilnya tidak dapat didefinisikan. Artinya tidak ada Q, sehingga AA dikalikan AQ sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwasanya P sama dengan A. Tidak ada Q elemen dari V, sehingga AP dikalikan AQ sama dengan R kuadrat. Jadi, dapat dibuktikan bahwasanya T bukan fungsi dari V ke V. Dikarenakan salah satu syarat yang kita buktikan dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya T bukanlah suatu transformasi. Kita tidak perlu membuktikan syarat yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah komposisi transformasi. Terdapat teorema 1.3 yang bunyinya apabila diberikan dua buah transformasi, yaitu dinamakan T1 dan T2, maka komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Disebut juga dengan teorema ketertutupan transformasi. Nah, maka akan timbul pertanyaan, apakah T1 bundaran T2 nantinya sama dengan T2 bundaran T1, atau disebut juga sifat komutatif. Nah, untuk lebih jelasnya, pada contoh 1.18, ambil transformasi T1 yang ditetapkan, misalkan V bidang Euclides, sedangkan A suatu titik tertentu, T1 ditetapkan untuk setiap P elemen dari V. Nah, terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama 1.1 jika P sama dengan A, T1 dalam kurung P sama dengan
A. 1.2, jika P tidak sama dengan A, T1 dalam kurung P sama dengan P aksen. Dengan P aksennya adalah titik tengah ruas garis AP. Selanjutnya kita ambillah relasi T2 yang ditetapkan sebagai misalnya V bedang Euclid dan G suatu garis tertentu untuk setiap P elemen dari V. Kemudian kemungkinan selanjutnya 2.1, jika P elemen dari G, T2 dalam kurung P-nya sama dengan P. Kemudian yang terakhir adalah jika P bukan elemen dari G, T2 dalam kurung P-nya sama dengan P aksen. Dengan P aksennya titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Kita disuruh untuk menyelidiki yang pertama apakah T2 suatu transformasi, dan yang kedua apakah T1 bundaran T2 itu sama dengan T2 bundaran T1. Langsung kita selesaikan dengan dua syarat transformasi, yaitu yang pertama T fungsi dari V ke V, syarat yang kedua T fungsi bijektif, yakni pertama T fungsi kepada dan yang kedua T fungsi satu-satu. Kita selesaikan yang pertama T2 fungsi dari V ke V berdasarkan teorema 2.1 yang berbunyi untuk setiap X elemen dari V dan X elemen dari G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan teorema 2.2, untuk setiap X elemen dari V dan X bukan elemen dari G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini berakibat tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X elemen dari V dan X bukan elemen dari G, ada tunggal peta, anggota V yang memenuhi 2.2 tadi. Jadi, T2 suatu fungsi dari V ke V. Kemudian yang kedua adalah T2 fungsi bijektif. Yang pertama T2 fungsi kepada. Kita ambil sembarang Y elemen V apabila Y elemen dari G ada prapeta atau prabayang Y oleh T2. Apabila Y bukan elemen dari G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui titik Y. Misalkan elemen dari N sama dengan G irisan dari L, akibatnya ada garis NY. Hal ini berakibat ada ruas garis NX sehingga Y elemen dari ruas garis NX dan ruas garis YN sama dengan ruas garis XY. Dari uraian tadi ada X sehingga garis YX tegak lurus G dan Y sama dengan TX. Maka T2 terbukti fungsi kepada. Dan yang kedua adalah T2 fungsi satu-satu. Kita buktikan dengan ambil dua titik sembarang, yaitu X dan Y elemen dari V, sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X dan Y pada sisi yang berbeda oleh garis G. T2 dalam kurung X tidak sama dengan T2 dalam kurung Y, sebab T2 dalam kurung X dan T2 dalam kurung Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, kita lihat pada gambar, posisi T2 dalam kurung X dengan T2 dalam kurung Y itu berbeda dengan garis Y. Nah, untuk X dan Y-nya tadi pada sisi yang sama dengan G, dengan garis XY tegak lurus G, karena garis XY tegak lurus G, maka jarak dari X ke G, nah ini, jarak dari X ke G itu adalah separuh dari, jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G, itu akibatnya adalah T2X-nya tidak sama dengan T2Y. Sebab apa? Dari T2X ini kita dapat lihat bahwasanya T2X ini ternyata separuh jaraknya dari X ke G. Sementara T2Y merupakan separuh dari jarak Y ke G yang kita dapat lihat dari gambar 1.6 ini.
Selanjutnya, jika untuk X, Y pada sisi yang sama, pada gambar 1.7 ini, posisi XY yang sama oleh G, maka garis XY tidak tegak lurus dengan G. Hal ini berakibat garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus G dengan G sejajar dengan L. Karena T2 dalam kurung X elemen L dan T2 dalam kurung Y elemen M dan L sejajar M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Sama, jadi T2 fungsi 1,1. Nah, karena sudah terbukti ya, T2 itu merupakan fungsi kepada dan juga T2 fungsi 1,1, T2 pun dapat kita katakan sebagai fungsi bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V ke V dan bijektif, sehingga dapat disimpulkan T2 disebut sebagai sebuah transformasi. Nah, kita lanjut. Ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus garis G. Nah, kita membuktikan pernyataan yang kedua tadi ya dalam soal. Akibatnya titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, P. Kita ambil sembarang titik P yaitu X, Y elemen dari V. Didapatkan T1 dalam kurung P sama dengan setengah X, setengah P plus Y. Merupakan titik tengah AP untuk setiap P, X, Y elemen dari V. Kemudian T2 dalam kurung P sama dengan X, setengah Y untuk setiap P, X, Y elemen dari V. Nah, dapat kita lihat bahwasanya T1 bundaran T2 P sama dengan T1 kurung siku T2 P sama dengan T1 dari X, setengah Y sama dengan setengah X, setengah dikalikan P plus setengah Y. Kemudian untuk dalam kurung T2 bundaran T1 dalam kurung P sama dengan T2 kurung siku T1 dalam kurung P sama dengan T2 dari setengah X, setengah dikalikan B plus Y atau sama dengan setengah X, seperempat dikalikan B plus Y. Nah, jadi dari T1 bundaran T2P itu tidak sama dengan T2 bundaran T1P ya. Maka untuk setiap P, X, Y elemen dari V, maka itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Akibatnya dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya komposisi transformasi tidaklah berlaku sifat komutatif. Nah, materi yang terakhir adalah transformasi balikan atau kita sebut sebagai inverse. Nah, dengan transformasi identitas yang dinotasikan dengan itu ya, seperti huruf E yang dibaca sebagai epsilon. Nah, terdapat teorema 1T6 yang berbunyi setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Kita buktikan, maka dalam pernyataan di atas harus ditunjukkan yang pertama adanya balikan dari T, yang kedua balikan dari T merupakan suatu transformasi, dan yang ketiga adalah balikan dari T tidak lebih dari satu buah. Langsung pada yang pertama yaitu adanya balikan dari T. Kita tetapkan T1 sebagai fungsi andaikan X elemen dari V dengan V-nya adalah bidang Euclid. Karena T suatu transformasi, maka terdapat prapeta atau prabayang ya dari Y elemen dari V. Sehingga T dalam kurung Y sama dengan X. Kita ambil T1 dalam kurung X sama dengan Y, yang artinya T1 dalam kurung X adalah prapeta dari X oleh T. Jadi, dari T dalam kurung Y sama dengan X, maka T kurung siku T1 dalam kurung X sama dengan X. Karena T kurung siku T1 dalam kurung X itu sama dengan
T bundaran T1 dikalikan X, atau sama dengan X sama dengan epsilon dari X. Nah, untuk setiap X elemen dari V, jadi T bundaran T1-nya sama dengan epsilon. Selanjutnya, T1 bundaran T dikalikan X itu sama dengan T1 bundaran kurung siku T dalam kurung X. Misalkan T dalam kurung X sama dengan B, maka T1 dalam kurung B sama dengan X. Jadi, T1 bundaran T dikalikan X sama dengan epsilon X. Untuk setiap X elemen dari V, maka T1 bundaran T sama dengan epsilon. Jadi, ada kebalikan dari T, yaitu tadi T1. Kemudian yang kedua adalah balikan dari T, yaitu T1 suatu transformasi. Nah, dari uraian yang pertama tadi ya, penetapan T1 jelas bahwasanya T1 itu suatu fungsi kepada dari V ke V, ya syarat dari transformasi. Jadi cukup untuk menunjukkan T1 itu fungsi satu-satu saja. Ambil sembarang unsur X1 dan X2 pada V, sehingga T1 dalam kurung X1 itu sama dengan T1 dalam kurung X2. Kemudian kita misalkan A sama dengan T1 dalam kurung X1 sama dengan T1 dalam kurung X2, karena TA sama dengan T kurung siku T1 X1 sama dengan X1, dan TA sama dengan T kurung siku T1 X2 sama dengan X2, maka X1 sama dengan X2. Jadi, T1 suatu fungsi satu-satu. Karena T1 fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka terbukti T1 adalah fungsi bijektif. Akibatnya, terbukti T1 suatu transformasi. Nah, yang terakhir yaitu transformasi balikan dari T tidak lebih dari satu. Kita andaikan ada dua buah transformasi balikan dari T selain T1, yaitu T2 dan T2 bundaran T sama dengan T bundaran T2 sama dengan epsilon. Kita ambil T1 bundaran T sama dengan epsilon, maka T1 bundaran dalam kurung T1 bundaran T bundaran T2 itu sama dengan epsilon bundaran T2. Dihasilkan T1 bundaran dalam kurung T bundaran T2 sama dengan T2. Lalu T1 bundaran epsilon itu sama dengan T2. Dengan T2-nya adalah transformasi balikan dari T tadi. Dihasilkanlah hasil akhir, yaitu T1 sama dengan T2. Jadi hanya terdapat satu transformasi balikan dari T, yaitu T1. Nah, berdasarkan teorema 1.6 ini ditetapkan penulisan transformasi balikan dari T dengan notasinya adalah T pangkat min 1. Nah, itu tadi materi geometri transformasi. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video penjelasan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.